bertengkar. Alika, ampun Pak, ampun. Alika berlari mengangsur tubuhnya. Apapun ia tabrak demi menghindari kejaran maut si Bapak Devan. Sini kau. Biar ku beri pelajaran. Devan semakin murka. Pasalnya ia sampai mencium darah itu. Darah yang Devan kira adalah darah keperawanan Alika. Ternyata hanyalah darah haid. Perasaan Devan campur aduk sekarang. Antara marah, geli, jijik. Semuanya bercampur menjadi satu adonan yang membuat otak pria itu mendidih seketika. Alika, jangan Pak. Bapak mau apa? Devan Megantara. Mau apa kek? Itu terserahku. Alika, ampun Pak. Saya, kan tidak sengaja. Saya minta maaf. Alika terus berlari. Sampai tak sengaja kakinya tergelincir hingga ia terjungkal ke lantai marmer dan membentur sesuatu. Au, Devan Megantara. Karma Tuhan begitu cepat. Devan berhenti mengejar. Kemudian menyilangkan tangannya di depan dada seraya meledek Alika dari posisi berdirinya sekarang. Alika, arg, sakit Pak. Tolong, Devan Megantara. Cih, kau pura-pura ya. Dasar manja. Alika, serius Pak. Sakit sekali. Kaki saya tidak bisa digerakkan. Devan Megantara. Yang benar saja. Jatuhnya juga pelan. Devan mendekat sedikit. Meneliti ekspresi wajah gadis itu dan mendapati wajahnya mulai pucat karena menahan sakit. Devan kemudian berjongkok sambil melihat pergelangan kaki Alika. Devan Megantara. Kau serius sakit? Alika. Iya Pak. Devan Megantara. Terkilir. Devan Megantara. Devan berusaha menyentuh Alika. Namun tiba-tiba gadis itu menjerit sekencang-kencangnya. Alika. Saat itu juga Devan langsung panik begitu menyadari sakit Alika bukan sakit biasa atau hanya sekedar terkilir. Tunggu di sini sebentar. Devan berlari ke ruang sebelah tepatnya ruangan milik Morgan. Brak. Morgan mendongak. Morgan, ada yang bisa saya bantu? Pak. Devan, cepat telepon ambulan. Morgan, ambulan. Untuk siapa Pak? Untuk Alika. Sepertinya tulang kaki gadis terluka. Entah retak atau patah aku kurang paham. Morgan. Ya Tuhan. Tanpa basa-basi lagi Morgan langsung meraih gagang telepon untuk menghubungi ambulan terdekat. Alika terus menangis sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh dokter, ternyata gadis itu mengalami ankle fracture. Atau biasa yang disebut dengan pergelangan kaki patah. Tadi Alika berlari secara membabi buta. Hingga tanpa sengaja ia kehilangan keseimbangan dan berakhir terjatuh. Saat terjatuh, pergelangan kakinya mendapat beban yang berlebihan sehingga terjadi keretakan pada pergelangan kakinya. Morgan, bagaimana kondisi Alika? Apa dokter sudah keluar dari ruangan? Morgan menghampiri Devan yang tengah duduk di ruang tunggu. Ia baru saja selesai mengurus pembayaran dari bagian administrasi. Devan Megantara. Katanya tulang kakinya sedikit retak. Dokter sedang memeriksa lebih lanjut keadaannya. Morgan. Ya Tuhan. Kasihan sekali anak itu. Morgan kemudian duduk. Tak mau membahas kenapa Alika bisa terjatuh. Morgan. Tadi saya sudah menghubungi pihak keluarganya. Mereka bilang akan segera ke sini. Devan Megantara. Apa kau bilang? Kontan Devan terkejut bukan main. Devan Megantara. Maksudku bagaimana kau bisa menghubungi keluarganya? Morgan. Oh, saya menghubungi nomor keluarga yang tertera di dalam data karyawan milik Alika. Saat saya menelepon yang mengangkat wanita. Entah siapa. Devan Megantara. Begitu ya. Morgan. Iya Pak. Devan sedikit mengepalkan dua tangannya di bawah sana. Keluarga wanita yang dimaksud Morgan pasti Bibi Molly. Bagaimana ini? Ia harus segera pergi atau mengusir Morgan agar jangan sampai bertemu dengan Bibi Molly. Takutnya Bibi Molly bertanya atau mengatakan hal yang aneh-aneh di depan Morgan. Meskipun tidak peduli, Devan tetap tidak mau hubungannya dengan Alika terbongkar di depan Morgan. Devan Megantara. Oh ya. Kalau begitu kau ke kantor saja dulu, Gan. Biar aku yang menjaga Alika di sini. Devan berusaha mengusir Morgan pergi karena sepertinya ide itu jauh lebih baik. Namun pria itu menolak dengan bahasa memohon. Morgan, tidak Pak. Untuk kali ini saya mohon biarkan saya saja yang menjaganya. Sebaiknya Anda saja yang ke kantor. Alika pasti lebih nyaman dengan saya karena kami cukup dekat.
Maaf sebelumnya, Devan Megantara. Baiklah. Kalau begitu aku ke kantor. Devan tak dapat berbuat apa-apa lagi karena Morgan sudah berkata seperti itu. Ia sendiri juga tidak mau berdebat mengingat Morgan dan Alika sangat dekat. Bibi Molly. Alika ya Tuhan. Nak. Tak lama kemudian Bibi Molly datang ke ruangan Alika sambil menangis. Di belakangnya ada Momi Yola yang juga datang menemani sang bibi. Momi Yola. Alika. Kenapa bisa seperti ini? Dalam sekejap ruangan itu penuh riuh tangis di mana keduanya langsung memeluk Alika. Alika hanya diam saja saat diperlakukan seperti itu. Ia baru tersadar dari pingsan yang dipengaruhi oleh obat bius. Morgan, sudah ramai rupanya. Morgan masuk ke dalam ruangan Alika dengan membawa segelas kopi dari kantin. Momi Yola, loh, Morgan. Sontak Momi Yola langsung terkejut begitu melihat Morgan muncul dari belakang. Morgan, Nyonya. Morgan juga tak kalah terkejut dari wanita itu. Morgan, sedang apa Nyonya di sini? Apa Nyonya mengenal Alika? Tanya Morgan dengan polosnya. Jangan tanya seperti apa ekspresi Alika saat ini. Gadis itu sendiri juga terkejut bukan main begitu melihat ternyata Morgan yang menunggunya di rumah sakit sedari tadi. Alika baru tahu karena ia baru saja tersadar. Kenapa harus Morgan? Kenapa bukan Devan? Dalam hati ia merutuki kebodohan Devan. Momi Yola tersenyum. Momi Yola, tentu saja aku mengenal Alika. Morgan, memang kau tidak tahu kalau Alika istrinya Devan. Morgan, istri. Morgan tak dapat lagi menahan rasa keterkejutannya. Ia tatap wajah Momi Yola dengan berani. Momi Yola, iya istri. Sebulan yang lalu mereka menikah. Gan. Ya, mungkin Devan bosan dengan adikmu. Jawab Momi Yola dengan bangga dan terkesan menyudutkan adik Morgan. Morgan sempatkan diri untuk melirik Alika. Gadis itu hanya tertunduk dengan wajah bersalah. Ia tidak berani menjawab ataupun sekedar menatap Morgan. Morgan, saya tidak tahu kalau Alika dan Pak Devan sudah menikah. Saya hanya tahu kalau Alika adalah sekretaris Pak Devan. Morgan berusaha mengatur ekspresinya sebaik mungkin di depan Momi Yola. Seluka apapun hati Morgan saat ini, ia tak mau terlihat emosi di depan orang banyak. Sementara Alika terus menyembunyikan wajahnya. Membuat Morgan berpikir gadis itu teramat licik dan munafik. Tidak seperti Alika yang polos dan yang Alika yang ia kenal selama ini. Momi Yola. Anak itu memang seperti itu. Oh ya Mol. Perkenalkan ini Morgan. Sekretaris Devan di kantornya. Bibi Molly. Oh, hai Morgan. Terima kasih sudah menunggu Alika di sini tadi. Kamu baik sekali. Nak. Mereka berdua bersalaman. Morgan. Sama-sama tante. Morgan berusaha tersenyum manis. Morgan, karena sudah banyak yang menunggu. Saya permisi ke kantor dulu ya, Nyonya. Tante, kebetulan hari ini banyak pekerjaan yang harus diurus. Momi Yola. Oh, iya Morgan. Tidak apa-apa. Nanti tolong kabari Devan suruh ke sini ya. Anak itu bagaimana sih? Istrinya sakit malah entah di mana. Morgan tersenyum lagi. Morgan, Pak Devan ada di kantor. Nanti saya sampaikan Nyonya. Momi Yola. Makasih ya Morgan. Momi Yola lantas menepuk pundak Bibi Molly lembut. Momi Yola. Maafkan anakku ya, Mol. Devan memang seperti itu anaknya. Bibi Molly. Tidak apa. Mungkin dia sibuk. Oh sudah ada nak Morgan. Morgan hanya tersenyum. Pria itu berjalan mendekat lantas mengusap besi pinggiran ranjang Alika. Morgan, aku permisi dulu ya Al. Semoga cepat sembuh. Alika hanya mengangguk canggung. Morgan meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur sehancur-hancurnya. Sepanjang perjalanan pulang ke kantor, Morgan tak berhentinya mengumpat dalam hati. Ia mengumpati dirinya yang tampak begitu bodoh karena sudah menganggap Alika adalah wanita yang polos dan baik hati. Nyatanya Alika tak berbeda dengan wanita lain yang licik dan munafik. Buktinya ia sudah memiliki Devan, tapi masih berharap memiliki Morgan ada bersamanya. Dan Devan. Apa maksud dari pria itu menyembunyikan pernikahannya bersama Alika? Apa dia malu pada Morgan karena menikahi wanita lain di saat ia masih dengan adiknya? Dasar pria licik. Baik Alika ataupun Devan sekarang sama saja di mata Morgan.
Mereka sama-sama jahat karena telah membodohi Morgan dengan begitu keji. Sesampainya di kantor, Morgan kembali menjadi pria profesional dengan mendatangi ruangan Devan. Morgan ingin menyampaikan perintah sesuai apa yang Momi Yola sampaikan kepadanya. Morgan, selamat siang Pak. Siang Morgan. Bagaimana keadaan Alika? Devan berbicara dari kursinya. Pria itu masih belum tahu bahwa Morgan sudah mengetahui rahasianya. Morgan, Alika sudah sadar. Dan Nyonya Yola tadi menitipkan pesan pada saya kepada Anda. Pesan? Pesan apa? Kontan Devan mendongak. Tangannya di bawah sana mulai berkeringat. Morgan, Nyonya Yola ingin Anda menemani istri Anda yang sedang sakit. Morgan berusaha tersenyum saat mengatakan itu. Sontak Devan melotot penuh keterkejutan. Morgan, kalau begitu saya mau kembali ke ruangan saya dulu, Pak. Permisi. Morgan kemudian berbalik. Devan Megantara, tunggu. Morgan. Devan berlari menahan pria itu agar jangan pergi. Tunggu dulu. Gan, jangan salah paham. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Morgan, maaf. Saya harus kembali ke ruangan saya, Pak. Morgan berusaha menghindar untuk tidak membahas masalah ini sekarang. Hatinya masih sangat syok. Apalagi jika melihat wajah Devan untuk saat-saat ini. Rasanya Morgan ingin menamparkan pria itu dengan tenaganya yang penuh sampai Devan benar-benar terpental. Devan Megantara, jangan salah paham dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tahan Devan lagi. Devan masih berusaha menahan. Ia tidak mau citranya di depan calon kakak ipar terlihat buruk. Bagaimanapun juga dalam hati Devan masih mencintai Nasya dan berharap wanita itu kembali padanya dalam waktu dekat ini. Morgan, sepertinya tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Pak. Semuanya sudah sangat jelas. Anda dan Alika sudah menikah. Saya sudah tidak ada harapan lagi untuk itu. Devan Megantara, tidak Morgan. Kau masih memiliki harapan. Pernikahan kita tidak sama dengan pernikahan orang pada umumnya. Alika sangat menyukaimu. Aku yakin kau masih memiliki harapan untuk itu. Morgan, maksud Bapak harapan untuk dibodohi terus-menerus. Cukup Pak, hati saya tidak setegar pria lain di luar sana. Apa yang Bapak dan Alika lakukan kepada saya sudah lebih dari cukup menghancurkan saya. Jadi tolong jangan menghancurkan saya dengan harapan palsu lainnya. Semua kenyataan gila ini sudah lebih dari cukup untuk saya. Devan Megantara, maaf. Aku tidak bermaksud itu. Tolong percayalah pada saya kali ini saja. Morgan, maaf Bapak tidak berguna. Jika Bapak memang peduli dengan perasaan saya, seharusnya Bapak memberitahu semuanya dari awal sebelum perasaan ini semakin membesar. Devan hanya diam. Ia akui kali ini ia telah melakukan kesalahan besar terhadap Morgan. Morgan, dan satu lagi. Saya sangat bersyukur karena adik saya lebih memilih pendidikannya daripada Anda. Saya sangat bersyukur hubungan adik saya dan Anda berakhir. Morgan lantas pergi meninggalkan ruangan Devan. Devan tidak mau mencegah Morgan lagi. Ia tahu perasaan pria itu sangat hancur karena merasa dikhianati oleh dua orang sekaligus dalam waktu yang sama.